Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Bermodalkan pemain muda, Barcelona berhasil menang dengan skor 0-4 di kandang Dinamo Kiev. Pencetak gol pertama adalah pemain Amerika Serikat berusia 20 tahun Serginho Dest, kemudian 2 gol oleh Martin Braithwaite, pemain Denmark yang berusia 29 tahun. Gol terakhir oleh Antoine Griezmann. Perlu diketahui bahwa Lionel Messi tidak dibawa ke Ukraina karena dianggap kelelahan usai membela Argentina pada jeda internasional. Frenkie de Jong juga tidak dibawa serta, selain sejumlah pemain cedera seperti Ansu Fati, Gerard Piqué, dan Sergio Busquets. Ada 5 pemain berusia di bawah 22 tahun yang diturunkan sebagai starter Barcelona oleh Ronald Koeman di Dinamo Kiev. Selain Serginho Dest yang berusia 20 tahun, ada Oscar Mingueza yang masih berusia 21 tahun dan secara resmi tercatat sebagai siswa Akademi La Masia. Mingueza menjadi penyumbang assist sundulan kepala untuk gol kedua Barcelona oleh Martin Braithwaite. Selain mereka berdua masih ada Trincao dan Charles Alenya. Satu pemain muda lainnya adalah Pedri yang masih berusia 17 tahun. Berhasil lolos ke 16 besar Liga Champions dengan modal pemain muda akan menyebabkan Ronald Koeman setia pada kebijakan untuk menurunkan para pemain junior. Ini merupakan kabar buruk bagi para pemain berusia tua di Barcelona, termasuk Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, dan juga Miralem Pjanic. Sepertinya Ronald Koeman ingin mengirim pesan kepada Messi bahwa Barca akan baik-baik saja tanpa kehadirannya. Sang bintang Argentina itu dilaporkan belum menyetujui kontrak baru di Camp Nou, sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2021. Berbeda dengan kekhawatiran sementara kalangan bahwa Manchester United akan menderita di bawah tekanan berat Istanbul Başakşehir untuk matchday keempat Liga Champions, setelah pertemuan pertama mereka di Turki usai dengan kekalahan 2-1, anak-anak Ole Gunnar Solskjaer dengan tenang menyelesaikan babak pertama pertandingan di Old Trafford dengan skor 3-0. Sebelum lawan membalaskan 1 gol pada paruh kedua dan 1 gol lagi dari Manchester United terjadi pada masa injury time. 2 gol pertama setan merah dicetak oleh Bruno Fernandes, 1 sisanya dari titik penalti oleh Marcus Rashford, dan gol pada masa injury time oleh Daniel James. Gol pertama berasal dari sepak pojok Alex Telles yang memantul ke arah lari Bruno Fernandes dan sang pemain Portugal menyelesaikannya dengan tembakan ke bagian atas gawang. Selang 12 menit kemudian bintang Portugal itu menambahkan gol kedua Red Devils setelah bola liar hasil tepisan kiper Başakşehir tiba di kakinya secara gratis. Bruno Fernandes menunjukkan solidaritasnya dengan menyerahkan penalti pada menit ke-35 pada rekannya di lini depan Marcus Rashford yang menyelesaikan tugasnya secara mudah. Saat semua orang yakin bahwa laga akan selesai dengan skor 3-1 usai 1 balasan dari Dennis Sturridge pada menit 75, Daniel James menggenapi skor menjadi 4-1 pada detik-detik terakhir pertandingan di Old Trafford. Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata masing-masing berbagi 1 gol dalam kemenangan Juventus 2-1 atas Ferencváros. Bianconeri sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Mirto Uzuni pada menit 19 sebelum butuh waktu sampai menit ke-35 bagi sang bintang Portugal untuk membalaskan gol tadi. Alvaro Morata mencetak gol pada masa injury time untuk memberi Bianconeri 3 poin penting. Dengan hasil ini, Juventus memastikan diri lolos ke babak 16 besar. 2 gol dari Erling Haaland dan 1 lagi oleh Jadon Sancho memastikan Borussia Dortmund menang 3-0 atas klub Brugge pada Rabu 25 November dini hari. Belum ada kepastian apapun soal kelolosan BFB ke babak sistem gugur karena perolehan poin 9 masih bisa dikejar oleh klub Brugge yang memiliki poin 4 dan duduk pada urutan ketiga klasemen grup F. Dari 4 tim yang sudah memastikan lolos usai hasil pertandingan Champions League pada hari Rabu 25 November adalah 2 tim asal Spanyol, 1 asal Inggris, dan 1 lagi dari Italia.
Sevilla menjadi yang pertama kali lolos setelah gol mantan pemain Barcelona, Munir El Haddadi pada masa injury time, memastikan 3 poin bagi pasukan Julen Lopetegui. Gol pertama Sevilla juga dilesakan mantan pemain Barcelona lainnya, Ivan Rakitic. Skor 1-2 untuk kemenangan Sevilla. Tim kedua yang memastikan lolos pada Rabu dini hari adalah Chelsea dengan gol dari Callum Hudson-Odoi, dilengkapi oleh gol dari Olivier Giroud. Rene membalaskan 1 gol. Setelah Sevilla dan Chelsea menyusul kemudian Barcelona. Pasukan Ronald Koeman yang diperkuat oleh 5 pemain di bawah usia 22 tahun itu tidak disangka-sangka bisa menang 0-4 di kandang Dinamo Kiev di Ukraina. Kemudian tim keempat yang memastikan lolos ke 16 besar adalah Juventus. Sementara itu terdapat 5 tim yang sudah dipastikan tersingkir dari babak grup kompetisi ini. Mereka adalah FC Krasnodar dan Rene dari grup E, Zenit Saint Petersburg dari grup F, dan Dinamo Kiev serta Ferencváros dari grup G. Perolehan poin 5 tim ini setelah 4 pertandingan sudah tidak mencukupi untuk mengejar 2 tim teratas dari masing-masing grup. Hanya dalam waktu 1 malam saja pengisi puncak top skor Liga Champions, Diogo Jota dari Liverpool, disalip oleh 3 pemain sekaligus usai hari pertama matchday keempat pada Rabu 25 November. Belum lagi tambahan pemain dari laga hari kedua Kamis 26 November besok. Sebelum pertandingan Liga Champions pukul 3 dini hari pada Rabu dimulai, Diogo Jota masih menjadi penguasa puncak klasemen top skor kompetisi elit Eropa itu dengan koleksi 4 gol. Sesudah laga-laga matchday keempat untuk hari pertama usai sekitar pukul 5 pagi, sudah ada 3 pemain melewatinya. Mereka adalah Erling Haaland dari Borussia Dortmund dengan 6 gol, Alvaro Morata dari Juventus dan Marcus Rashford dari Manchester United masing-masing dengan 5 gol. Erling Haaland menjadi pemain tercepat yang meraih 16 gol di kompetisi elit Eropa itu. Pada musim 2019-2020 dia sudah mencetak 8 gol bagi Red Bull Salzburg, 2 gol bagi Borussia Dortmund pada musim pertamanya, dan 6 gol pada musim keduanya di BVB. 2 gol terkini dari Erling Haaland terjadi pada Rabu 25 November saat dia membantu Borussia Dortmund menang 3-0 melawan tamunya klub Brugge. Erling Haaland sudah dikaitkan dengan transfer ke Manchester United dan Real Madrid. Harga transfernya menurut Transfermarkt.com mencapai 1,3 triliun rupiah. Tetapi dengan reputasi BVB sebagai klub penjual yang mahal, dengan contoh terakhir harga 2 triliun rupiah untuk Jadon Sancho, kemungkinan besar Dortmund juga akan melepas Erling Haaland dengan harga serupa pada kisaran 2 triliun rupiah. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Tidak ada fans yang menyambut Zinedine Zidane dan para pemainnya baik di bandara maupun di hotel tim yang terletak di dekat Stadio Giuseppe Meazza, tempat Los Blancos mengangkat trofi Liga Champions ke-11 pada tahun 2016. Kota Milan, tempat Real Madrid akan menghadapi Inter pada Kamis dini hari waktu Indonesia telah dinyatakan sebagai zona merah. Langkah pengamanan yang ketat telah diberlakukan di ibu kota Lombardi, dan Los Blancos telah mengalami sendiri situasi tersebut secara langsung setelah kedatangan mereka di Milan pada hari Selasa menjelang pertandingan Liga Champions melawan Nerazzurri pada Rabu waktu setempat. Kota Milan adalah pusat pandemi di negara itu dengan semua toko ditutup dan jam malam diberlakukan setelah pukul 6 sore. Restoran hanya boleh menjual makanan untuk dibawa pulang. Seperti laga pada final tahun 2016, ada kepentingan yang sama untuk memenangkan pertandingan di kota Milan ini karena Real Madrid duduk pada peringkat ketiga grup B. Sebuah kekalahan berarti Los Blancos harus memenangkan 2 pertandingan tersisa mereka dan menipiskan peluang untuk lolos ke babak sistem gugur kompetisi ini. Zinedine Zidane tiba di Giuseppe Meazza dengan nasibnya berada di bawah ancaman, menyusul awal musim yang tidak meyakinkan. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami ancaman pemecatan setelah menjadi pelatih Real Madrid dan mungkin juga bukan yang terakhir.
Dengan kemenangan 3-2 atas Inter pada 3 minggu yang lalu masih segar di benak para pemain, Real Madrid akan berusaha mengalahkan tim Italia itu sekali lagi sehingga mereka dapat menaikkan posisi mereka di grup B serta membuka peluang lolos ke 16 besar. Stadion San Siro masuk ke dalam sejarah Madrid pada 28 Mei 2016 saat Zinedine Zidane memenangkan trofi pertamanya sebagai pelatih kepala Real Madrid. Final Liga Champions waktu itu dilakoni melawan rival sengit Atletico Madrid dan harus ditentukan melalui adu penalti. Dan Los Blancos keluar sebagai pemenang dengan skor adu penalti 5-3. 4,5 tahun kemudian, kali ini Zidane sudah memiliki 11 trofi atas namanya. Ia kembali ke Stadion San Siro untuk melihat klubnya menghadapi Inter Milan. Manajer Inter Milan, Antonio Conte, menertawakan anggapan bahwa tim Nerazzurri akan menghadapi tim Real Madrid yang lebih lemah ketika kedua tim saling berhadapan di Stadio Giuseppe Meazza pada Rabu malam waktu Italia. Los Blancos tanpa kuartet Sergio Ramos, Karim Benzema, Fede Valverde, dan Alvaro Odriozola yang seluruhnya cedera, sementara Luka Jovic dan Eder Militao belum kembali ke dalam skuad setelah sakit. Kata Antonio Conte, saya pikir Madrid tidak pusing soal para pemain yang absen. Mereka memiliki tim dengan banyak pemain bagus dan berlapis-lapis. Saya tertawa membaca fakta bahwa media membicarakan absennya sejumlah pemain Real Madrid. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Inter setelah mereka hanya meraih 2 poin saja dari 3 pertandingan pertama mereka, yang berarti mereka duduk pada posisi terbawah grup tetapi tertinggal 2 poin dari Shakhtar Donetsk pada tempat kedua. Bagi kami, partai ini adalah partai final, kata Conte. Kami tahu tentang sejarah tim tidak hanya dari masa lalu tetapi juga dari sejarah baru-baru ini. Kami tahu bahwa kami tidak memiliki banyak pilihan selain menang. Kami telah menunjukkan bahwa jika kami bermain bagus dan fokus, kami bisa memenangkan pertandingan. Inter Milan akan memiliki 3 pertandingan tersisa dan harus meraih 7 poin minimal. Antonio Conte mengakui bahwa grup di mana mereka berada adalah grup tersulit di Liga Champions musim ini. Hugo Duro akan mengikuti ujian rekayasa mekanika di kampusnya hanya sehari setelah pertandingan super penting Inter Milan melawan Real Madrid. Penyerang berusia 21 tahun itu baru saja bergabung dengan Los Blancos pada musim panas setelah membuat terobosan di klub masa kecilnya Getafe dan datang ke Bernabeu dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli pada akhir musim. Hugo Duro ditempatkan di tim muda mereka Real Madrid tim B dan sudah memiliki 3 gol dari 4 penampilan. Performa pemain internasional Spanyol U21 itu telah menyebabkan Zidane memanggilnya ke skuad senior. Sekarang bintang muda itu berada di ambang pertandingan paling penting dalam hidupnya setelah berlatih bersama dengan tim utama minggu ini. Penyerang Liverpool Mohamed Salah sudah kembali berlatih dan kemungkinan akan menghadapi Atalanta pada Liga Champions pada hari Rabu waktu setempat. Pemain berusia 28 tahun itu tidak ikut serta dalam kemenangan 3-0 hari Minggu atas Leicester City setelah dinyatakan sakit saat menjalani tugas internasional bersama dengan tim nasional Mesir. Tetapi dia telah dinyatakan sembuh dan mengambil bagian dalam sesi latihan pada hari Senin. Liverpool memiliki rekor kemenangan 100% di Liga Champions musim ini dan akan mencapai babak 16 besar jika mereka menang mengalahkan tim Serie A Atalanta di Anfield pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Mohamed Salah mencetak 1 gol melawan Atalanta pada pertandingan tandang yang dimenangkan Liverpool dengan skor 5-0 pada awal November dan telah mencetak 10 gol sejauh musim ini di semua kompetisi dengan 2 diantaranya terjadi di Liga Champions. Liverpool menang 5-0 di Atalanta, tetapi mereka terakhir kali memenangkan 2 pertandingan beruntun melawan tim Italia dalam satu musim di Eropa adalah pada musim 2007-2008. 2 kemenangan atas Inter Milan pada babak 16 besar Liga Champions. 2 dari 3 kekalahan terberat Atalanta di kompetisi Eropa terjadi di tangan tim Inggris. 5-1 dari Manchester City musim lalu dan 5-0 dari Liverpool pada bulan November ini. Liverpool ingin mencatatkan 4 kemenangan beruntun di Liga Champions untuk pertama kalinya sejak Maret 2009.
skor 0-1 Atalanta menjamu Liverpool di kandang sendiri mengakhiri rangkaian 10 pertandingan di mana La Dea selalu mencetak gol dengan rata-rata 2,3 gol per pertandingan. Atalanta sebelum ini tidak pernah gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun di ajang Liga Champions. Diego Jota telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan Liga Champions untuk Liverpool dan akan menjadi pemain paling cepat yang mencapai 5 gol dalam kompetisi ini untuk The Reds jika dia berhasil mencetak gol pada hari Rabu waktu Eropa. 1 poin pada Kamis dini hari akan memastikan pasukan Pep Guardiola lolos ke 16 besar Liga Champions. Bayern Munchen bisa memastikan kelolosan jika menang atas Salzburg pada Kamis dini hari. Sebuah hasil imbang akan cukup bagi Die Roten jika Lokomotif Moskow gagal mengalahkan Atletico. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.